Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan guna menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya tentang teks laporan percobaan. Percobaan yang akan saya lakukan adalah percobaan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui proses dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan metode stek melalui media tanam air. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup dalam memperbanyak dirinya dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup dan melestarikan jenisnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara reproduksi yang berbeda-beda. Salah satu contoh makhluk hidup yang memiliki banyak sekali cara reproduksi adalah tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi dengan melalui proses fertilisasi. Apa itu proses fertilisasi? Proses fertilisasi adalah proses peleburan inti sel jantan atau sel sperma dengan inti sel betina atau sel telur. Yang kedua, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului oleh proses fertilisasi. Reproduksi vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses vegetatif yang dilakukan oleh alam, seperti tunas, umbi akar, umbi lapis, dan lain sebagainya. Sedangkan vegetatif buatan adalah proses vegetatif yang dibuat oleh manusia, seperti mencangkok, stek, stolon, dan lain sebagainya. Dalam percobaan ini, metode yang akan digunakan adalah metode stek. Stek adalah metode perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan potongan dari tubuh tanaman seperti akar, batang, dan daun. Adapun tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan stek antara lain singkong, bunga mawar, dan tanaman suku sirih-sirihan. Tanaman yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah tanaman sirih gading. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah pisau, botol kaca kecil, air mineral, dan tanaman sirih gading. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan ini antara lain: pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, potong tanaman sirih gading di bagian batang dari tanaman induknya. Setelah itu, masukkan tanaman sirih gading yang telah dipotong ke dalam botol kaca kecil berisi air mineral. Kemudian, letakkan botol kaca kecil yang telah berisi tanaman sirih gading dan air di dalam ruangan. Terakhir, lihat dan catat perkembangannya setiap 2 hari sekali. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil seperti tabel berikut. Dari tabel hasil percobaan, diketahui bahwa pada pengamatan pertama, batang akar dari tanaman sirih gading mulai tumbuh pada bagian ujung tanaman. Pada pengamatan kedua, batang akar yang tumbuh menjadi lebih panjang. Pada pengamatan yang ketiga, batang akar tumbuh lebih panjang hingga menyentuh bagian dasar botol. Selanjutnya, pada pengamatan keempat, batang akar berubah warna dari putih menjadi hitam yang menandakan tumbuhnya cabang dari batang akar. Hal ini menunjukkan bahwa bagian akar dari tanaman sirih gading yang mengalami pertumbuhan paling menonjol. Bagian lain tanaman sirih gading, seperti daun dan batang, tidak menunjukkan pertumbuhan yang menonjol. Selama pengamatan, tidak ada pertumbuhan batang pada tanaman sirih gading ataupun peningkatan jumlah daun. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bagian yang mengalami pertumbuhan paling menonjol adalah bagian akar. Dari hari ke hari, akar tumbuh lebih panjang. Tidak ada pertumbuhan yang spesifik dari bagian lain, seperti daun, batang, dan lain sebagainya. Selain itu, tanaman yang di stek jika diletakkan di dalam ruangan, maka akan tumbuh lebih subur daripada di luar ruangan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut terjaga kelembapannya.